Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kapampunan yang mulia Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsir Masdul Qaddasul Syirah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berkat rahmatnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan di Raudhah ini, di madrasah ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya. Amin. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan dilimpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabinya, termasuk kita semua selaku umat yang mutaba'ah kepada ajarannya. Mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat nanti kita termasuk manusia atau umat yang berpegang teguh atas syafaatnya. Amin. Alhamdulillah. Kata Abah Aos, jangan amin. Amin mah fata morgana. Amin mah mudah-mudahan fata morgana. Tapi alhamdulillah, ada orang yang mencari syafaat, ada orang yang membawa syafaat. Kita mah bukan orang yang mencari syafaat nantinya atau menunggu syafaat, tapi kita udah bawa syafaat. Syafaat itu kalimat la ilaha illallah. Dalam Al-Quran, yauma nasul muttaqina ila rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Kalimat ahda, setiap ulama ahli tafsir, mulai dari tafsir yang tipis, tafsir Jalalain, sampai yang saya punya tafsir Al-Maruhi, ahda itu la ilaha illallah. Jadi kita adalah orang yang sudah pegang teguh atas syafaat Kangjeng Nabi, atas bimbingan Syekh Mursyid lewat pintu talqin dzikir. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, mungkin ada yang belum tahu dengan saya. Nama saya Asep Ansori, atau yang dipanggil sepulang saya dari Mekah 2012, panggilan jadi beda, Kiai Haji Asep Zakaria Ansori. Yang pertama Kiai Abah Gaus, ketika itu di Masjid Agung Singaparna 2013, lagi panas-panasnya tentang kemursidan. Saya ngomong di sana dulu di Masjid Agung Tasik, di Masjid Agung Kabupaten Tasik, kadang di Masjid Agung Ciamis belum banyak para ustadz yang ikut Abah Gaus, yang hanya saya dengan Ki Jajang Arum. Ki Jajang Arum Tasik itu, Ki Jajang Arum saya, Ki Jajang Arum saya. Kalau tidak saya, sebelum Abah Gaus, saya duluan. Kalau tidak saya, ada Abi Dadang kalau sekarang. Abi Dadang, saya baca manaki di masjid-masjid Agung itu. Saya ngomong, menyatakan Syekh kepada Abah Aos. Selesai saya, Abah Aos di mimbarnya, kata Abah Aos, sekolong langit. Abah Aos itu sakit. Sekolong langit yang menyebut Syekh ke saya. Tuh, Asep Ansori. Kata Abah Aos, tuh Kiai Haji Asep Ansori harus tanggung jawab. Saya langsung tanggung jawab. Makanya pertama dulu zaman WA, bukan WA, SMS, sampai ke Ajingan Jejen, sampai kata Ajingan Jejen, saya menangis mendengarkan fatwa Kiai Haji Asep Zakaria Ansori menetapkan mursyid kepada Ajingan Gaus. Kan udah dibalik, Pak, ke saya Kiai Haji, ke Abah Aos Ajingan, ya udah dibalik ya. Itu 2013. Udah 2013. Saya asli dari Garut, ikut mengamalkan Toriko saya dari tahun 87. Saudara Adisani datang tahu duka, tahu umur berapa tahun waktu itu. Tahun 87 saya itu disuruh Abah Anom harus ikut pengajian manakib, mulai dari masuk Ciakar sampai Karanunggal Cipatujah. Dulu mau baliknya jarang kan. Dulu anak muda mau balik surya sebanyak itu hanya saya sendiri. Alhamdulillah sampai
hari ini 35 tahun ikut khidmat Abah Anom mengamalkan thariqah. Ikut Abah Aus sudah mulai hangat sampai panas sampai dingin. Sampai dingin, akhir kuku, panas. Saya lagi-lagi panasnya sama Abah Aus ditunjuk antum jadi ketua bidang ilmu dan dakwah 2 kabupaten Tasik dan kabupaten Tasik dan kota Tasik. Sampai saat ini belum ada yang mau ganti. Katanya itu mah bukan mendapat orang-orang, tapi hitoh dari Abah Gawas. Katanya bukan saya jago, bukan. Saya bodoh, berat tapi mulia. Kata Abah Aus di masjid besar India, saya terima saja. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang berani mengganti ketua bidang ilmu dan dakwah di 2 kabupaten. Saya ngomong udah ganti aja. Kan ini mah dapat ditunjuk Abah Aus. Yang nunjuk bukan orang lain, Abah Aus. Kata Ki Jajang, siapa Ki yang berani ganti Kiai? Kata Ki Jajang, Arum Wakil Talqin. Alhamdulillah 35 tahun. Kemarin Pak saya mau berangkat ke masjid habis makan maghrib. Habis makan udah pakai gamis, pakai jas, mau tarawih ke masjid. Saya sedikit ikut sunnah mursyid. Lagi belajar, jadi minimal ya pakaian gak begitu rusak deh. Pas mau berangkat, udah telepon. Ini Pak Ki Asep, ya. Emang ini siapa? Saya Lukman, Pak Kiai. Sekarang di tubuh Abah di Sinarasa. Wah, saya nangis. Ada apa ini? Terus datang ke saya ke Sinarasa. Begitu saya takbiratul ihram, imam assalamualaikum, terus saya sholat isya. Kalau tahu enggak itu sholat isya? Sholat isya, beres sholat isya dikir, bukan dikir, saya mikir ada apa ini? Di masjid apa ke madrasah? Di masjid apa ke madrasah? Di masjid apa ke madrasah? Tahu jurik tahu apa? Kata Abah, madrasah. Langsung ke madrasah. Beres. Wah, alasan macam-macam Pak. Mungkin dari 9 orang itu yang nolak untuk jadi wakil talqin hanya saya. Mungkin perasaan saya, jangankan kata orang lain, saya sendiri pun punya keyakinan tidak pantas dan tidak layak. Abah menjawab, ini bukan dari Abah, no, dari yang atas. Ada foto Abah Anom. Saya diam saja. Tuh Bah, gak pantas. Kegak saya gak pantas. Kata Abah Aus, yang 9 ini hadiah Lailatul Qadar. Amin aja saya. Alhamdulillah. Amin baru sah. Amin di dalam hati. Dah. Pak, setelah itu saya pulang. Semalam gak tidur. Semalam gak tidur, banyak orang yang SMS, banyak orang yang telepon, termasuk Haji Dede, termasuk Pak Haji Nopes di Tasikmalaya. Alhamdulillah. Yang nama saya Asep Ansori. Dari yang 9 itu saya paling tua. Yang lain 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Saya pas usia 60 tahun. Kata Ki Jajang, di Asep paling tua diangkat. Coba kalian yang malam mati itu pasti muda semua. Kelihatan udah tua juga, bawa 50 tahun, 55 tahun. Saya yang 60 tahun. Satu-satu saya yang 60 tahun. Alhamdulillah. Biarlah usia 50 tahun tapi semangat usia 25 tahun. Alhamdulillah. Mungkin Kang, saya ini jadi penyerang, tapi bukan penyerang murni. Saya sering ngomong, banyak bulan Rajab kemarin saya dipanggil tablik akbar ke Garut, ke Garut, kemana-mana, mengasongkan zikir, orang itu mau. Cuman ujungnya saya hanya penyerang, cuman tidak murni. Kalau di Persib kasih Febri hanya mengacak-acak suasana, tidak bisa memasukkan bola. Itu mungkin Pak, dari sanalah mungkin. Alhamdulillah barusan malam tadi saya menalkin orang.
bukan saya. Abah awas, yang nalkin bukan saya, tapi guru antum dan guru saya, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mastur. Perlu enggak? Perlu. Kalau dikasih, diterima enggak? Diterima. Akan diamalkan, insya Allah. Saya taklid. Alhamdulillah malam di Jatiwaras acara pernikahan. Tapi saya 2 jam saya ceramah, 15 menit memasukkan bola ke hati manusia. Alhamdulillah kurang lebih 200 orang yang hadir, semua talqin. Alhamdulillah, kata Abah bikinan sebagai lain dengan Abah sepuh, Pak. Kalau bapak saya dari Abah sepuh. Dulu bapak saya kalah dengan ibu saya. Ibu saya itu usia 9 tahun ditikah sama bapak saya. Bapak saya usia 30 tahun. Ini sejarah terekat, Pak. Sejarah Abah Anom. Lama-lama kiai paling jago di Kecamatan Singajaya tidak 2, Kiai Haji Sadullah, bapak saya. Gigis semua para kiai di Singajaya, satu kecamatan. Kalau nggak dengar Abah Sadullah. Abah Sadullah kalah dengan istrinya. Mau datang ke Abah Sepuh. Abah Sepuh nanya, siapa ini? Saya siapa? Sadullah. Dari mana? Dari Garut. Mau apa kesini? Saya mau belajar zikir. Disuruh siapa? Saya sendiri. Pulang. Tidak ditalkin. Salah tidak itu bahasa? Salah tidak? Tidak salah kan? Datang ke Toblong Singajaya, ibu saya nanya, Kang Sadullah udah ditalkin? Belum. Saya mah Kang Sadullah gak ditalkin. Kenapa Kang Sadullah gak ditalkin? Kata ibu saya, Abah Sepuh nanya yang tadi. Pulang lagi bapak saya. Siapa ini? Sama pertanyaan sama, dijawab sama. Suruh pulang lagi 2 kali. Kata ibu saya, Kang Sadullah udah ditalkin. Bukan ibu, kata kakek saya, namanya Ajingan Ucu. Ada di Suryala itu makomnya. Kalau pada tahu bapaknya Pak Aib, Haji Aib. Haji Aib itu seumuran dengan saya lahirnya. Walaupun kita udah tua. Yang punya Inaba ini. Jang atau ditalkin itu bahasanya. Kalau bahasa Indonesia Sunnah. Yang udah ditalkin belum? Enggak, Mang. Kenapa? Yang enggak. Ini. Oh, begitu. Temu dengan ibu saya lagi. Kang Sadullah udah ditalkin? Enggak. Kenapa Kang Sadullah enggak ditalkin? Yang tadi omongnya bapak saya. Ibu saya nanya ke bapak saya, Kang Sadullah hidup itu oleh siapa? Oleh Allah, kata bapak saya. Kalau kita mau kayak ada kehendak baik dan buruk, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau Kang Sadullah ke sana jawaban kehendak sendiri, betul apa salah? Nangis bapak saya. Itu jawabnya nangis, Pak. Akhirnya berangkat lagi ke Dekrai. Dulu Abah Sepuh bukan di sini, di Dekrai Tasik. Siapa ini? Saya. Siapa? Sadullah. Dari mana? Dari Garut. Mau apa datang ke sini? Mau belajar zikir. Disuruh siapa? Karena Allah. Karena Allah. Wudu, kata Abah Sepuh. Bapak saya wudu, setelah wudu baru bapak saya ditalkin. Ketika itu baru ditalkin. Setelah talkin, jangan duluan pulang. Riadoh 40 hari 40 malam. Dulu itu Pak, perjalanan thariqah dulu zaman Abah Sepuh. Jadi zaman Abah Sepuh, jangankan orang yang tidak minta, yang minta pun tidak begitu dikasih. Salah berucapan udah gak dikasih, Pak. Lain lagi dengan Abah Anom. Abah Anom, Bapak, katanya siapa orang yang datang dan minta kasih. Betul. Itu Abah Aus yang ngomong. Abah Anom, siapa yang datang lalu minta kasih. Karena itu bukan ambil orang lain, ambil haknya sendiri.
cuma dititipkan di Abah Anom. Tuh gak datang kasih, datang kasih, datang kasih. Gak datang, jangankan orang lain, anaknya pun gak minta, gak dikasih. Almarhum Cep Oos itu paling terakhir Pak Aos di talqin. Kenapa? Gak minta dia berama, gak minta. Tanyain Abah Aos kalau gak percaya. Mungkin saya sedikit tahu sejarah 35 tahun sini. Ya Pak, alhamdulillah, Pak udah. Kalau Abah Anom begitu, kalau Abah Gaos sekarang lain lagi. Orang sakit jangan iming-iming obat, tapi dikasih obat. Gak mau paksa. Itu Abah Gaos. Gak mau paksa. Dedatkan cek senama. So, makanya para wakil takin Abah Gaos lain dengan para wakil takin zaman Abah Anom. Minta ya dikasih, gak minta gak dikasih. Zaman Abah Aos sekarang mah ceramah dimanapun, apapun acaranya, kayak malam saya pengajian walimatul arus pernikahan 1,5 jam, hampir 1 jam 3/4 lah, kurang 15 menit. 2 jam menyampaikan rumah tangga terus mulai dari nangis surga, nangis ketawa surga neraka, nangis, wah itu aja. Cuma 15 menit, 5 menit baru masukin bola. Can mau itu putar-katik saja selama 10 menit. Bang bawa bola ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya mau enggak ibu-ibu, perlu enggak, perlu, mau enggak, mau, kalau dikasih, mau enggak, mau diamalkan enggak, mau. Yang nalkin bukan saya, guru saya dan guru antum Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Mastul. Jangan mikir punya wudu dan tidak punya wudu, yang penting udah mau talkin, yuk mari kita talkin. 5 menit selesai, alhamdulillah. Didadatkeun Kang, cek sunah mau dipaksa lain. Doakan saya datang dari desa Gudante, ada acara pengajian walimatun nikah malam besok kalau nggak jadi hari Jumat. Di sana dulu itu torikoh semua Pak, saya yang bina, saya pernah nangtang gelut di sana di Ciguha yang datang. Ketika itu ramai Ciguha, ramai-ramai tentang Quran sampai diinjak Pak. Yang dipanggil oleh ustadznya saya sendiri, sebab orang itu takut dengan saya. Termasuk si Jaja itu orangnya budak Mangkarso, Singkus orangnya budak Minantu Pak Karso. Itu tokoh torekat, tapi kebawa ke aliran hitam Pak. Sampai waktu diludahi di Ciguha, di Cigudanteng. Kacamatan sia pemimpinan teh jeung adi sia si Yoyo. Sia diadu jeung aing. Gitu Pak. Aman. Lengse. Mudah-mudahan betulan ayo Ustadz datang ke rumah nyuruh pengajian besok hari Jumat. Saya ngomong-ngomong masalah torikoh, kita bangkitkan lagi yuk. Hayu siap Kang Asep. Tapi besok saya akan talkin semua insya Allah. Amin. Tapi bukan saya, Abah Gaos yang narkin. Sama hanya dikasih itu aja. Alhamdulillah. Mungkinlah inilah yang dulu kata Abah Anom, di Putran ada mubalik muda cukup untuk pagar ageng. Kata Abah Anom, orang-orang Putran kurang ada mubalik, tidak ada mubalik Pak. Belum tahu saya ada saya. Tokoh-tokohnya datang ke Abah Anom, minta mubalik. Abah Anom bukan kata saya, kata yang mintanya. Kata Abah Anom, di Putran teh aya ajengan budak ngorak anak kiai, ada kiai muda anak kiai juga, ilmunya cukup untuk kacamatan pagar ageng. Yang minta orang sadelewi ngomong pangarsa Abah Anom cukup untuk pagar ageng. Dilegang ku Abah Gaos 2 kabupaten. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tos mesti jadi sombongnya Paknya. Inilah torekat Pak, inilah perjalanan torikoh. Bapak saya ngomong, kata bapak saya, orang teh mimiti aki nepikeun ka uyut, nepikeun ka budakna kabeh jadi mubalik di Suryalaya.
ngedar surya. Kata Abah Aos pejuang Pak. Abah Aos itu pernah diulem dulu menuju Aang, zaman Aang. Diulem ke Toblong. Emang di sana kan banyak kiai-kiai yang jadi toser-toser Suryalaya, penyerang-penyerang Suryalaya, tapi tidak ada yang jadi wakil. Sampai dulu Abah Aos katanya dikasih amplop 2 juta. Abah Aos diterima. Lain Aos nu kudu di amplopan, Aos nu kudu ngamplopan ka urang dieu, geuning urang dieu teh pejuang torekat tumpul, kata Abah Aos. Semuanya apa mahabah ke Abah Gaos, Cep Gaos, Aang Gaos, serba kata Aang Gaos. 2013 dipisahkan oleh Abah Anom, Pak. Inilah Abah Anom asli, inilah Abah Anom Mamalihan. Tinggal satu, saya sendiri yang ikut ke Abah Gaos. Ke Abah Anom, Abah Gaos. Yang memperpanjang SIM hanya saya sendiri. Kata Abah, ya masyarah. Abah Aos, Asep masyarah. Sama telah disebut ajingan Pak, ku Abah Aos. Kiai Tara cuma 2 kali disebut ajingan, 2 kali. Disebut Kiai Haji 1 kali. Disebut Haji 1 kali. Kebanyakan Asep. Alhamdulillah. Asep ya si Asep. Abah teh boga Asep teh 2 di Tasik teh. Hiji Asep Ansori, saya. 2 Asep Sapari. Asep Sapari, anak muda itu. Semua kemarin diangkat wakil takin bareng-bareng. Alhamdulillah. Udah. Bapak saya ngomong di Ciakar di kampung ini. Cina euy, kan adik-adiknya semua itu kiai itu. Adik Jugit, adik dan juga santrinya. Cina si Oyib anu itu bahasanya. Si Oyib yang pantas jadi wakil talkin kaburu paeh. Ngerti enggak? Adiknya itu. Jadi pertama bapak saya mukim punya santri namanya Toyib. Adiknya ibu saya. Si Oyib pantas jadi wakil talkin keburu mati. Gitu. Aing ngedang sekolawat. Itu Pak. Seurupun kata bapak saya, biarinlah kakeknya enggak jadi wakil talkin, ujutnya enggak juga wakil talkin, siapa tahu nanti bawanya yang jadi wakil talkin. Jadi Kalasim, Kiai Haji Tarmedi, Kiai Haji Sa'dullah, Asep Ansori, Buyut, Aki, Bapak, Buyut. Buyut nah alhamdulillah. Nah di kampung saya yang datang di Cinseng Jaya sekarang udah lagi rame. Ada orang yang pro dan kontra. Pro-nya memang kalau ilmu lumayan si Asep gitu. Kitabnya banyak si Asep. Mas santainya belasan tahun wajar. Tapi kalau jadi wakil talkin saya emang gak percaya. Gak percaya teh hayang aing mas nages nyaka cenah kami diundang kali gitu. Pan bulan Rajab yang datang Kang Asep diundang. Kalau mur Pak, kalau mur saya diundang, adik-adik saya jeung Kiai Sarunudin itu yang undangnya. Lah ceng ade mah ngundang uing teh orang Kang Asep teh kudu ngaji-ngaji teuing. Cenah Kang abi teh arek nu sajen kudu mahal gede duitna ari akang. Oh ceng sia mah kita dipentak. Udah ngasih amplop. Ini berapa nih? Geus lah. Udah. Sedekah aja. Era aing nampana ge. Tilu mur sorangan kan. Alhamdulillah. Amalia Toriko Pak. Barangkali gak salah dalam Toriko itu ada 3 amaliyah yang inti. Yang pertama amaliyah harian. Zikir dulu kalau yang nalkin zikir minimal 3 kali. Betul gak Pak? Zaman Abah Anom? Zaman Abah? Ya, kalau lagi sibuk bisa 3 kali. Zaman Abah Aos mah disinglar oleh wakil talkin tidak ada bahasa 3 kali. Yang ada minimal 165 kali untuk orang yang sudah tidak perlu apa-apa. Kalau kita masih banyak keperluan kayak Asep Ansori, anak kuliah 3-4 juta 1 bulan, kebalikan dikirnya 560 kali. Masih banyak keperluan. Masih banyak keperluan. 1111 1111
11 kali. Nah, saya dulu udah beberapa tahun itu zikir Pak itu dengan ya yang datang nyampaikan di mana-mana ragu Pak. Tapi setelah Abah Awas itu surti di panggung Sirna Rasa, Pak Haji Maman diangkat wakil talqin. Pak Asep teknologi sunat Pak Asep senang dikir teh 2000 tata nikmat kan kekuatan di Gusti Allah lewat Syekh Mursyid dibikin ka muridna dan teu kuat mah cangkel seuteuna banyak betul Pak ya cangkel ada sirup ada semut di pantat ada semut di kaki di tutut ada semut di telapak kaki ada semut tapi kekuatan itu ditransfer oleh Allah ke Syekh Mursyid. Dari Syekh Mursyid ditransfer saja ke muridnya yang menghadap. Kalau nggak menghadap, nggak ditransfer. Laras Pak, betul enggak? Ya, kita ini orang-orang yang ditransfer karomah oleh Abah. Alhamdulillah, semalam tidak tidur. Saya tidak tidur Pak. Habis pengajian jam 11 kurang seperempat di Salopa, Tasik Selatan. Berangkat sampai Sirna Rasa jam 12.25 menit. Kata Abah Awas, jangan tidur. Kalau sudah ngaji otakmu tuh dikuras. Dikuras. Weteh gendei ulah sok make ilmu weteh. Ah cicing ada. Saya mau naik ke atas pakai jas ini malu Pak. Ini jas lagi salat buka. Malu saya malu Pak. Ada ustaz yang dari Kuningan Pak Kiai ke atas yuk duluan udah kita Kang Haji yuk ke luhur kurang diajar bimbingan murokoba jeung Kang Haji duluan malu gak dipakai Pak akhirnya Bang Ahek Kang Haji luhur gak dipakai jangan datang dipegang aja ini pegang lihat orang yang lain ini paling rapi itu main Cibarojur nah, simpan aja di kursi nggak dipakai nggak oke. Mau turun Pak Haji Maman anggo Pak Asep Pak Daniel Pak Asep anggo meh pantes sopan semako nang anggo aja Pak Asep oke tuh rapi Alhamdulillah. Itu amalia harian Pak 160 setidak-tidaknya 160 biar enggak lama Abah Awas langsung mustawan pikirnya rata la ilaha illallah la ilaha illallah hanya 5 menit hanya 5 mau dikir 2222 kalau dikir mustawan kayak Abah Awas hanya 1 jam setelah subuh sampai waktu Isra. Alhamdulillah. Nun Abah terima kasih ya Abah sudah membimbing kita semua. Yang kedua mingguan 1 minggu 2 kali dulu khotaman. Yang wajibnya katawa ucu. Khataman yang wajib 2. Hari Senin, hari Kamis. Yang katawa ucu. Adanya Abah. Awas. Saya percaya. Itu kan itu mah hirqah dari Abah Sepuh dari sananya. Kenapa itu? Mungkin dalilnya ada dalam hadis, lupa saya kitabnya. Mustalah hadis turadul a'malu yaumal isnani wal khamisi 'alallahi wa turadul a'malu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati bi yaumil jum'ati. Ini mungkin dalil orang-orang tasawuf. Hari Kamis, hari Senin suka ada audan yang khusus. Kalau kita mah khotaman itu sekadar latihan Pak. Itu latihan. Sekarang mah kita kan saban malam. Alhamdulillah. Itu mah latihan Pak Haji, latihan. Dilatih seminggu 2 kali, dikit latih 165 itu hanya latihan. Kayak anak kecil baru lahir 3 hari dikasih cau. Habis potong atau seujung sendok. Susah masuk, betul gak? Susah masuk, 1 ujung sendok juga. Udah masuk, keluar lagi, masuk, keluar. Besok habis 1 sendok. Lusa habis 2 sendok.
1 minggu, kadang-kadang habis 1. Usia 1 bulan nangis mau pisah. Udah usia besar, lari jalan kemana-mana, jalan ke kebun, lapar ada pisang, kan ngambil pisang orang. Kenapa itu? Udah tahu rasa pisang. Udah kita usia 40 tahun punya uang beli tanah untuk nanam pisang. Kenapa? Udah tahu hasil kemanfaatan pisang. Ayo, betul Pak. Kayak kita belajar zikir oleh guru agung kita, Pak. Belajar zikir, hanya belajar. Kalau kita udah tahu kemanfaatan zikir, bahkan maunya zikir terus. Alhamdulillah. Belajar. Tidak ada yang tidak belajar, Pak. Alhamdulillah. Itulah amalia mingguan. Yang ketiga amalia bulanan, manakib. Dulu saya di Pager Ageng 38 tempat manakib, Pak. Pager Ageng dulu. Lalu saya ikut Abah Aus, 1 pun tidak ada. 1 pun tidak ada. Aing bingung, budak nu keur kuliah, nu di pasantren, nu ngundang cek ustadani mah. Bingung. Ada kita Haji Tatang itu. Udah Pak Asep, saya perlu sama Pak Asep. Pak Asep dibekali oleh Abah Aus, saya tanggung jawab. Gitu. Manakib dari 38 cuma manakib Bu Haji Uka, Pak Haji Tatang, Bu Haji Uka, Pak Haji Tatang, cuman 2 lawang saja udah ketutupan yang 38. Alhamdulillah, itu karomah Abah Awas, bukan kehebatan saya. Karomah Abah Awas, itu manakib. Manakib itu ada acara khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Dulu ya, zaman Abah Anom, ketika mau khidmat amalia, MC pangarsa akeh. Tahu pangarsa akeh? Nah, dan Imit selalu ngomongnya sangat luar biasa. Para ikhwan, kalau lagi dibacakan amalia, Quran, sholawat, tanbih, tawasul, manakib, jangan berisik. Gatal pun gak boleh digarok. Apalagi selfie. Apalagi selfie, komo wakil talkin masya. Itu dulu. Coba kalau di zaman dulu, kalau dibacakan Quran itu, betul Pak. Dia udah lama saya temu, karena zaman Abah Anom ya. Dulu. Mungkin sekarang juga seharusnya begitu. Begitu ketika baca Quran, ketika baca tanbih, ketika tawasul dan manakib. Sekalipun kita punya HP, jangan sekali-kali. Seharusnya berunjuk aja. Puasa ya. Pasal yang ngerokok juga gak boleh merokok. Kata akeh itu. Kata akeh. Yang gak boleh merokok, gak boleh ngomong. Udah aja tawajuh saja. Isinya 5 Quran, sholawat, tanbih, tawasul, manakib. Itu khidmat amalia, Pak. Tertib ya. Mau di hadapan pohon beringin? Oke. Yang di pohon beringin saja enggak wani ngerokok. Kopi ya biar aja dingin. Dulu. Maaf ya Pak, ini pengalaman. Kok disampaikan di sini? Ini kan Iwan kita. Oh iya. Ya Pak ya? Iwan kita. Jarang kayaknya ngomong kayak begini. Jarang ya? Jarang Pak. Pengajian manakib itu saya ngomong di mana-mana. Saya ketua bidang ilmu dakwah 2 kabupaten. Pengajian manakib itu bukan ilmiah, tapi pembinaan amalia. Beda ilmiah dan pembinaan amalia. Jadi pembinaan amalia dibimbing dengan ilmiah. Itu barangkali kalau tidak salah. Saya mah Pak bukan mahasiswa Pak. Bukan, saya maaf ya. Saya itu SD. Keluar dari SD masuk SMP. Ya, karena udah dewasa masuk SMP dulu gelut. Ya gelut Pak. Kan guru-guru SMP itu semuanya murid bapak saya. Siapa yang mau ngomong sama saya? Kepalanya juga pernah ditampilin. Kepala sekolahnya, kepala SMP-nya. Waduh, ini anak pinter tapi ini anak. Akhirnya datang, wah tuh bahasanya ke bapak saya itu wah di sana.
ulama warasul anbiya kayak kawajajan. Wah. Cenah aceng teh cenah ada kitu wae cenah kumanya. Kalau akan si Asep mah di pasantren gua aing mah. Kata Asep pun Nabi tahun 77 ke Al-Huda. Tahun 77 Al-Huda Garut. 80 kan dulu Huda. 85 Kamanun Jaya. 83 Kabupaten 84, 85 genap Kabupaten 80 balik di Tasik, 83 meuli kita beramuan, lain meuli ketang dibere saya mah, teu make modal, alhamdulillah napikeun. Ini amalia saya sendiri itu. Jadi dalam pembina manakiban itu bukan pengajian kayak biasa, tapi pengajian manakib itu pembinaan ikhwan biar kata tambih amalkan kalawannya mengamalkan dengan sesungguhnya. Nah, sebab kalau saya sungguh-sungguh, kalau sungguh-sungguh kan dulu Abu Ya Soleh kalau di sini pernah nggak lihat Abu Ya Soleh kalau lagi maca manakib Quran tawasul manakib nengok kiri pernah nggak? Nggak pernah ya Abu Ya Soleh. Bukan tiga ini mungkin Pak pegal mungkin nanti ada tidak saja pegal mungkin cuma tidak saya juga tadi pegal bukan apa-apa bukan kuat malu kok wakil takin culang-cilung berat Pak jadi wakil takin gampang ilmunya ada dulu saya udah bisa dari dulu bahkan wakil-wakil takin banyak yang wakil takin yang baru diangkat Kang Asep cina Kang Asep kakak ada kenal gitu cerita. Abi pernah diundang Kang Pak. Abi di saya diundang ke Subang di Haji Dadan. Kiai banyak yang mau talqin. Dah boleh. Saya bukan wakil talqin. Wakil talqin. Kiai talqin. Saya bukan wakil talqin. Saya mau kok harus pura-pura. Saya bukan wakil talqin. Saya ditunjuk oleh Abah Kaos Ketua Ilmu dan Dakwah di 2 kabupaten juga. Asep kalau ada ikhwan bukan wakil takin yang salah juga lupa untuk Asep silahkan luruskan. Berarti wakil takin diberikan kan salah gitu Pak. Dan kita enak kita takin. Tapi dari wakil takin bisa tapi Pak tungtung na ujungna raya. Dan bimbingan amaliyahnya. Bapak Sab binata. Tanggal 20 Ramadan 2 Ramadan 1. Masa pagi Kiai Haji Asep Ansori mendapatkan mandat tugas berat tapi mulia untuk menjadi petani pohon anti gempa. Kurung wakil talqin Abah Awas. Memberikan talqin kepada siapa yang mau memberikan talqin kepada siapa yang mau belajar dikit dan bimbingan amaliyahnya. Panggil saya para wakil talqin. Nih beratnya wakil talqin. Apa talqin maksudnya berat Pak talqin? Menunjukkan kalimat lalu kita ditunjuk oleh guru Syekh Mukusem oleh si Mursyid yang menetapkan bukan kita hanya dipinjam mulut. Pinjam yang paling berat dan bimbingan amaliyahnya. Saya bukan nggak pegal Pak, apa nih punduk saya bukan malu loh, wakil talqin gitu Pak. Allahu Akbar. Kisoleh ya. Mudah-mudahan beliau sudah bersama dengan para silsilah. Beliau kalau lagi amaliyah, nggak pernah lihat saya nggak pernah. Apalagi main HP lagi amalia. Kalau Abah Os mah gak boleh diomongin gitu, melawut mursyid namanya juga. Ini wakil talqin aja. Bukan saya menjadikan yang lain, maaf Pak ya. Maaf. Lihat aja yang itu yang Abah Soleh aja saya lihatnya. Tunggu aja. Betul gak? Pernah gak lihat Abah Soleh almarhum itu Abah Soleh ketika manakib Abah Soleh lewat kiri ledak kanan. Pernah enggak? Ya. Atau matanya buka. Ini aja. Atau Abah Soleh. Pernah enggak? Ya. Siapa yang pernah lihat Abah Soleh? Hah? Enggak pernah.
Gak pernah lihat Abah Soleman, gak pernah. Udah Amalia baru Abah Soleman. Namanya manusia Pak, sama punya perasaan, Lin. Betul. Baru Abah Soleman. Mau ceramah kan baru Abah Soleman. Betul nggak? Gitu. Itu beratnya wakil talqin. Untuk saya tahu, orang lain saya tidak tahu. Cuman saya kepada wakil talqin yang dekat dengan saya begitu. Aja. Tapi berat saya mah jadi wakil talqin teh. Masih geus kaumuran atuh. Geus kau. Uing mamu yang ilmu maci uing. Mamu ya. Di tafsir Jalain bikin kata tafsir 40 jadi dia boga menang mentaan. Nya jam datang akhiran. Kalian bisa ngaji ke nyingsiana ente. Tapi lebih bimbingan Amalia. Tapi membimbing bukan kita. Tetap kita itu harus sambungkan ke mursyid. Alhamdulillah. Inilah manakib tawasul, kutanbih tawasul, manakib manakib. Tuh kan mungkin supaya lebih kita semangat mengamalkannya, barengi oleh karomah guru. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin